Halo Uzoners, jadi sekarang gue ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show dan di sini banyak banget mobil-mobil yang diluncurkan. Salah satunya yang ada di sebelah gue ini nih, ini adalah all new Toyota Alphard dan ini adalah varian yang HEV, jadi yang varian hybrid yang dipajang di sebelah gue ini, dan dia hadir dalam 3 varian, ada X-Type, G-Type, dan yang ini HEV. Dan gue bakal bahas mobil yang satu ini secara lebih lengkap lagi karena dia banyak buat perubahannya dari eksterior, interior, sampai ke mesinnya juga dapat perubahan. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Bersama saya Brian, selamat menonton. Oke, sekarang kita bahas dulu di bagian fascia depannya. Jadi si all new Toyota Alphard ini punya wajah yang baru nih. Bisa dilihat dia sekarang lampunya bentuknya lebih tegas, hampir rata ke bawah, dan dia pakai model 3 proyektor gitu. Terus bisa dilihat di sini kayak ada aksen-aksen chrome-nya. Terus di bagian bawahnya ini ada lampu lagi. Ini fungsinya bisa buat lampu sen juga sepertinya, dan dia desainnya tuh menyatu seperti grillnya. Jadi kelihatannya tuh nggak kayak bersembunyi gitu sih lampu di bawahnya ini. Terus di bagian grill juga sekarang grillnya gede banget, bisa dilihat dari atas kap mesin ini sampai ke bawah, sampai ke bumper. Grillnya gede dan desainnya tuh mirip-mirip semua. Jadi yang tadi gue bilang ya, dia desainnya kayak menyatu gitu sama ke lampu-lampunya. Bumpernya juga baru, dia lebih maju ke depan gitu, dan ini bumper bawaan standar, jadi dia nggak ada yang model kayak GR kitnya gitu ya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya yuk. Oke, buat di bagian sampingnya dia pakai peleknya baru, terus ukurannya itu 19 inci dengan ban Michelin Primacy ukuran 225/55 ring 19. Di bagian samping ini sebenarnya nggak begitu terlihat pembaruannya, tapi kalau dilihat dari pintu tengahnya itu dia udah nggak datar lagi sama tarikan garis pintunya. Jadi bagian tengah tuh sedikit naik sedikit gitu loh, jadi memberikan kesan yang lebih dinamis dan lebih elegan juga. Nah, di samping udah, kita pindah lihat ke belakangnya. Oke, buat di bagian belakangnya sini dia udah ada roof spoiler gitu ya, dan bisa dilihat dia ada aksen-aksen kayak ducktail gitu di sini kanan kiri. Itu ada balutan chrome juga. Terus di bagian lampu ini desainnya udah berubah. Dia pakai lampu yang 3 tumpuk gitu modelnya, jadi lebih gede, lebih tegas gitu, memberikan kesan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Terus di bagian bawah dia masih mirip-mirip seperti yang lama, cuma bumpernya ini desainnya lebih baru lagi, dan di bagian tengahnya itu seperti ada skid plate-nya. Udah kayak gitu, kita lihat ke interior kali ya. Oke, sekarang kita ada di dalam dari interior all new Toyota Alphard, dan bisa dilihat di sini dia ya biasa ya, sebuah MPV premium, jadi dia punya kesan mewah walaupun ini di bagian pengemudinya. Padahal kan mobil seperti ini biasanya penumpang oriented banget ya. Jadi di sini banyak banget kesan-kesan mewah, kayak di sini bisa dilihat ada kayak aksen bentuknya bronze gitu warnanya, itu menjulang dari sini sampai ke ujung sana, dan material soft touch-nya tuh banyak banget nih. Konsol nih soft touch semua, full. Di bagian atas cluster instrumen juga soft touch, sampai ke pilar sini dia nggak soft touch pilarnya, tapi dia bahannya kayak bludru gitu, jadi halus, menambah kesan premium. Terus di sini ini agak keras soft touch-nya, tapi yang bagian sini soft touch-nya enak banget, masih sampai ke door trim segala macem soft touch semua. Dan dia dibekali oleh cluster instrumen tuh layarnya 12,5 inci kalau nggak salah, jadi ini lumayan gede dan semuanya tuh full digital. Sementara buat head unitnya itu gede banget, 15 inci. Jadi ini bener-bener kayak sebuah infotainment unit yang puas banget kita buat ngoperasiinnya. Dan buat kayak volume segala macam ini dia pakai knob gini, dan speakernya dari JBL cuy. Jadi kualitas suara juga udah pasti diunggulin banget di sini. Cuma yang gue masih bingung itu ada di pengaturan suhu. Jadi pengaturan suhunya cuma ada di bagian ini doang, tombol-tombol doang. Ada 3 di head unit. Terus sini di konsol tengah ada wireless charging. Terus transmisinya, perpindahan transmisinya ada model yang modern gini ya, kayak di Eropa. Terus ini banyak banget tombol-tombol, kayak ada eco mode, ada stability control, ada EV mode juga, layaknya sebuah mobil hybrid dari Toyota. Auto hold dan parking brake-nya udah pakai yang model begini. Terus di atas ini ada beberapa tombol lagi tuh buat membantu pengemudi. Biasanya kalau biasanya pakai driver gitu, pintunya mau dibukain bisa ada tombol di sini buat pintu kanan kiri, buat
bagasi belakang juga bisa dioperasikan dari sini. Terus bisa juga buat ngebukain si sunroofnya ini. Oke, itu yang ada di baris tengah. Oh iya, joknya nih. Kalau joknya ini dia modelnya kayak semi bucket gitu, jadi ada lumbar supportnya di kanan kiri. Ini nyaman banget sih. Buat gue yang badannya itu berat 80 kilo gitu ya, cukup besar. Ini masih cukup lega. Jadi kayaknya yang di atas gue pun masih cukup nyaman buat nyetir di sini. Dan ini bahannya juga empuk, ada jahitan-jahitan warna emas juga, bronze gitu kayak yang di dashboardnya juga. Terus buat di bangku penumpang yang di kiri ini ada tombolnya di sini. Jadi misalnya di belakang itu isinya penumpang yang eksekutif gitu ya, direktur apa segala macam, di sini ada mungkin sekretarisnya atau siapa. Lu kurang maju deh penduduknya, bisa pencet tombol di sini aja, bisa langsung pindah kayak gitu. Sekarang kita cek ke baris keduanya yuk. Oke, ini di baris keduanya bisa dilihat ya, dia pakai model captain seat gini. Jadi kanan dan kiri itu joknya terpisah dan bentuknya itu benar-benar kayak apa ya, punya keistimewaan masing-masing. Tapi ini yang captain seat, bukan yang pilot seat. Kalau yang pilot seat dia mungkin lebih mewah lagi, mungkin harus dimodifikasi lagi. Dan di sini banyak banget yang ditawarkan. Seperti pada umumnya Alphard itu orientasinya lebih ke penumpang. Jadi penumpang di baris 2 itu sangat dimanjakan sekali. Bisa dimulai dari joknya yang jelas, ini benar-benar enak banget, empuk, bahannya juga kualitasnya the best dah, empuk segala macem. Dan ini posturnya enak banget, dengan tinggi gue yang 170 cm kurang lebih. Ini ya namanya mobil boxy ya. Headroomnya masih lega, legroomnya juga masih lega. Nih kayaknya posisi joknya cukup maju ke depan. Tadi gue coba mundurin nggak bisa karena mungkin mobilnya dalam kondisi mati, belum bisa dinyalain. Dan ini ada beberapa kompartemen. Di sini ada buat cup holder. Ini harus nyari-nyari nih. Terus di sini ada pengaturan kursinya nih secara elektrik, jadi bisa diatur secara elektrik kursinya. Terus di sini ada kompartemen lagi yang bisa disimpan juga, bisa dilipat. Nah, jadi kalau dilipat dia bisa buat akses ke kursi belakang. Terus apa lagi ya? Di atas ini banyak tombol-tombol juga. Ini ada pengaturan AC di atas. Bisa auto dan kita bisa matiin kipasnya, mau dinginnya seberapa. Kanan dan kiri bisa beda, dingin bisa hangat. Terus ada layarnya juga buat ngasih tahu mungkin ya, fan-nya itu kecepatannya berapa, suhunya berapa. Di sini ada ventilasi AC dan ini ada atasnya ada sunroof. Terus sini ada banyak banget nih. Ini kayak kontrol buat sunroof sama si pintunya juga. Jadi kayak sama kayak di depan. Terus buat di depannya sini dia ada kompartemen penyimpanan nih, cukup gede. Dan ini ada buat pegangan. Sementara udah itu aja, ini apa ya? Oh, ada tempat penyimpanan lagi di bawah situ. Terus ini juga ada tempat penyimpanan. Nah, dari konsol depan itu ada ventilasi AC lagi. Terus ada colokan HDMI. Jadi mungkin kalau menonton film bisa dari laptop di sini setel ke head unit depan mungkin. Terus ada wireless charging lagi nih ya. Gak tau, pokoknya tempat penyimpanan dan ada pengecasan, jadi bisa nyolok kabel dengan volt 220 volt AC 1500 watt. Jadi banyak banget yang ditawarin di sini. Ada kursi penghangat juga dan ini juga ada tombolnya di masing-masing ini. Jadi misalnya butuh buat akses ke belakang bisa pencet dari sini. Baris ketiga sebenarnya nggak terlalu istimewa ya. Kalau di sebuah keluarga itu mungkin kasta yang paling rendah itu duduknya di belakang, anak atau adik paling kecil tuh di belakang. Tapi ini dengan posisi yang bangku yang ini nih udah cukup mundur. Walaupun dia nggak di reclining banget, yang nggak disenderin banget, tapi kelihatannya cukup lega. Legroom juga masih cukup lah, nggak terlalu sempit banget, nggak sampai yang bener-bener mentok nggak bisa gerak kakinya. Dan dia bisa buat 3 orang atau bisa buat 2 orang. Jadi kalau buat 2 orang tuh ada sandaran tangan di tengah, ada handrestnya, dan ada kalau buat bertiga tuh di tengahnya masih ada headrest. Jadi bener-bener nyaman. Dan sementara itu kalau di sini ada, lupa nih, ada tirai. Jadi buat privacy itu terjamin banget ya di Alphard ini. Oke, sekarang kita keluar lagi. Nah, buat di mesinnya si all new Toyota Alphard ini, dia yang ini hybrid ya. Jadi dia digabungkan antara mesin bensin dan motor listrik serta baterai. Jadi tenaganya itu gue lupa kode mesinnya berapa, A20A FXS kalau nggak salah. Dia menghasilkan tenaga sampai 190 PS dan torsinya itu sampai 239 Nm. Itu buat yang varian HEV ini yang hybrid. Sementara kalau yang buat
varian bensin yang normal yang tipe X dan tipe G itu dijual lagi. Mesinnya beda, dia bener-bener full mesin bensin dan punya tenaga tuh sekitar 186 PS dan torsinya itu sekitar 135 Nm. Jadi bedanya dikit-dikit antara yang hybrid sama yang bensin. Tapi yang pasti varian mesin hybrid ini lebih irit bahan bakar. Dan dia mesinnya begini biasa, cuma nggak tahu kenapa dengan harga ya sefantastis Alphard ya dia masih belum pakai hidrolik nih kap mesinnya, jadi harus benar-benar disangkut-sangkutin gitu. Padahal harganya naiknya lumayan tinggi, nanti kita jelasin. Oke, ini dia akhir dari review all new Toyota Alphard yang ada di Gias 2023 ini. Dan mobil itu ditawarkan seperti yang gue bilang ya, ada 3 varian, itu ada X-Type yang dijual dengan harga 1,3 miliar on road Jakarta, terus ada yang G-Type itu 1,5 miliar on road Jakarta, dan yang HEV ini dijual dengan harga 1,6 miliar on road DKI Jakarta. Jadi gimana menurut Anda? Dengan peningkatan harga yang cukup lumayan daripada varian sebelumnya, apakah worth it buat beli Alphard baru ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Dadah!